didistribusikan. Jadi Bapak Ibu harus paham saja bahwa akun Garuda Bapak Ibu itu adalah untuk menyimpan seluruh publikasi nasional, baik berupa jurnal maupun konferen nasional. Sinta itu nasional, ya, akreditasi nasional. Jadi Bapak Ibu bayangkan nanti kalau di Garuda itu Bapak Ibu kena namanya sama dengan orang lain gitu ya. Banyak akreditasi Bapak Ibu di Sinta 2 gitu kan. Skornya kan 25 nih kalau Sinta 2 gitu kan. Lalu ternyata itu bukan kita Bapak Ibu. Skor Bapak Ibu tinggi tapi bukan karya Bapak Ibu. Nah, ini kan jadi ini yang perlu kita lakukan. Nah, di Google Scholar kalau di Garuda Bapak Ibu seluruh publikasi nasional. Ada yang tidak tampil di situ, kadang-kadang pengolah jurnal yang belum terakreditasi harus mensuggest ya, harus menyarankan agar jurnalnya masuk di sini. Begitu juga pengelola konferen nasional harus mensuggest, memasukkan agar konferennya diindeks oleh Garuda. Walaupun belum terakreditasi untuk jurnal Bapak Ibu ya. Kalau Web Science sama Scopus ini internasional. Nah, Google Scholar itu merangkum semuanya. Jadi Bapak Ibu, Google Scholar itu menampung semua publikasi Bapak Ibu. Yang ada di Scopus masuk Google Scholar, yang ada di Garuda masuk Google Scholar, dan ini juga ada paten, hak cipta, dan lain sebagainya bisa juga Bapak Ibu masukkan di sini. Dan seluruh artikel yang ada di sini itu juga ada skornya. Nah, misalnya kalau di Scopus nanti kita lihat metriknya Bapak Ibu ya. Kalau Q1 itu berapa skornya, Q2 ada berapa skornya gitu ya. Di website juga seperti itu, kalau di Garuda juga seperti itu, mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6, yang tidak terakreditasi juga ada skornya masing-masing. Di Google Scholar juga, Google Scholar biasanya dihitung hanya per itemnya saja, lalu per citasinya. Jadi masing-masing citasi juga dihitung. Nah, itu di bagian artikel Bapak Ibu. Jadi seluruh artikel publikasi kita itu sudah ditampilkan di tempat lain. Oke, sebentar. Pak, tanya Pak, tadi kalau yang untuk yang masuk ke situ gimana Pak caranya tadi? Bapak Ibu, mulai di mute dulu Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi di artikel seluruh publikasi kita sudah diekspos di publik Bapak Ibu. Nah, ini saya mau mengajak, kalau seandainya yang diekspos itu kita sepertinya punya kita, tapi bukan punya kita Bapak Ibu. Jadi mulai kita ngeh ya Bapak Ibu ya, terkait publikasi kita. Jangan sampai publikasi kita banyak, tapi itu bukan karya kita gitu. Jadi kita mau meyakinkan itu terkait dengan publikasi. Oke, kemudian berikutnya adalah riset. Kegiatan riset Bapak Ibu itu semua sekarang juga sudah dipublikasi. Kegiatan riset Bapak Ibu sekarang sudah bisa dipublikasi, apakah itu yang didanai oleh pemerintah dari BIMA, Simlita-Mas, atau dana internal. Kalau yang dari BIMA, dari Simlita-Mas itu sudah langsung masuk di sini. Tapi untuk yang dana internal itu harus melalui LPPM Bapak Ibu. Apakah itu LPPM-nya apakah itu yang didanai internal atau yang dalam bentuk penelitian mandiri gitu ya. Nah, itu bisa dimasukkan di sini dan itu ada skornya Bapak Ibu. Jadi setiap item Bapak Ibu untuk kegiatan penelitian danai oleh nasional, yang didanai oleh internal, yang mandiri, itu muncul di sini. Nah, ini tugas Bapak Ibu kalau seandainya di LPPM ya. Kalau yang dana internalnya belum dimasukkan, maka yang memasukkan itu adalah LPPM-nya. Kalau penelitian mandirinya belum masuk, yang memasukkannya adalah LPPM-nya. Nah, ini nanti sudah dilihat di sini Bapak Ibu. Saya nggak bisa ngomong saya punya penelitian banyak-banyak, ternyata di sini nggak ada gitu ya. Jadi penelitian kita juga sudah diekspos sampai ke biayanya Bapak Ibu. Berapa penelitian yang dibiayai tahun lalu, ini nampak kegiatan tahun 2022 gitu kan. Kegiatan-kegiatan penelitiannya semuanya sudah terlihat di sini. Dan Bapak Ibu tahu berapa ditampilkan sampai biayanya Bapak Ibu. Jadi kan kita nggak enak kan kalau di situ ada yang bukan karya kita, ternyata kita masuk di situ. Nah, bisa jadi ada kesalahan di LPPM-nya misalnya gitu. Jadi kita harus ngecek gitu ya. Kita memastikan saja bahwa penelitian ini punya kita semua. Hanya sekedar itu saja. Kalau tidak bukan karya kita, kita melapor ke LPPM-nya gitu, ke P3M-nya. Begitu juga untuk kegiatan pengabdian. Ini juga sudah diekspos di publik Bapak Ibu, di ranah publik. Jadi bukan ranah kita harus login dulu gitu ya.
kegiatan nggak bisa bohong gitu. Bapak Ibu mau mengundang narasumber di bidang penelitian, coba lihat berapa banyak penelitiannya. Bapak Ibu mengundang orang yang narasumber untuk workshop pengabdian, Bapak Ibu lihat aja kegiatan pengabdiannya gitu ya. Jadi ini juga menjadi betul-betul rujukan pakar gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau saya cari narasumber, lihat aja identitas dia di Sinta. Nah ini, jadi kalau bagus maka akan jadi rujukan lah gitu Bapak Ibu ya. Oke, kita mute dulu Bapak Ibu. Silakan di mute dulu Bapak Ibu. Yang lain boleh di mute. Lalu kemudian adalah setelah pengabdian adalah hak cipta, hak kekayaan intelektual Bapak Ibu, intellectual property right. Jadi seluruh ini juga dinilai Bapak Ibu. Jadi artikel kita jadi metrik, nanti kita lihat metriknya ukurannya. Seluruh karya cipta kita sebagai apakah itu paten sederhana gitu ya, hak cipta dan lain-lainnya itu Bapak Ibu pastikan masukkan di sini. Nah, pastikan seluruh Bapak Ibu sudah punya hak cipta, masukkan di sini gitu ya. Aplikasi paten sederhana. Nah, itu silakan dimasukkan di sini. Jadi orang tahu Bapak Ibu punya HKI berapa gitu ya. HKI itu kan banyak Bapak Ibu ya, ada hak cipta, ada paten sederhana, ada indikasi geografis, ada merek, ada rahasia dagang gitu ya. Itu masuk di sini gitu Bapak Ibu. Nah, yang ini rujukannya adalah ke DJKI tadi. Jadi kalau Bapak Ibu punya hak cipta, dia akan minta itu nomor permohonannya berapa, langsung detek dia. Jadi langsung ketahuan Bapak Ibu, ini ketahuan hak cipta gitu. Jadi itu Sinta sudah terhubung dengan DJKI tadi. Gitu. Nah, berikutnya adalah buku. Buku ini yang disarankan yang pakai ISBN yang terhubung dengan Perpusnas Bapak Ibu. Karena begitu Bapak Ibu nanti memasukkannya berdasarkan ISBN, maka nanti dia otomatis akan terdeteksi ke ISBN. Jadi di sini muncul ini siapa penerbitnya gitu kan, LP3 UNAN dan seterusnya. Ini terhubung, jadi Sinta terhubung dengan Perpusnas. Jadi Bapak Ibu nggak bisa bikin-bikin aja gitu ya, kita punya buku tapi belum punya ISBN. Jadi usahakan kalau punya buku Bapak Ibu di ISBN-kan dan begitu dicek sudah muncul di website Perpusnas. Nah, ini bisa disinkronkan dengan Sinta. Ini ada poinnya Bapak Ibu. Jadi sayang kita kalau sudah punya buku tidak kita masukkan gitu ya. Nah, terakhir ini mau yang saya lihatkan yang penting dari sekian banyak yang saya sampaikan tadi itu Bapak Ibu ada ukuran skor Sinta saya kenapa 80 gitu ya, kenapa 273 itu ya 3 tahun terakhir. Jadi skor Sinta itu dibagi dua, ada overall keseluruhan. Jadi nanti untuk eligible di penelitian itu Bapak Ibu itu adalah skor yang overall. Yang overall ya, kalau kita lihat yang kemarin itu beredar untuk penelitian itu untuk bidang saintek minimal skor Sintanya 100 ya. Jadi kalau untuk skor Sinta berarti saya udah eligible Bapak Ibu ya. Jadi yang 3 tahun ini yang aktivitas Bapak Ibu 3 tahun terakhir. Jadi waktu berpindah ke tahun 2023 kemarin itu akan banyak skor Sinta yang turun Bapak Ibu atau malah naik kalau memang publikasi Bapak Ibu 3 tahun terakhir meningkat gitu ya. Nah, jadi bagaimana Sinta mengukur sehingga dapat skor-skor ini Bapak Ibu ada di metrik. Jadi metrik ini yang harus jadi perhatian kita Bapak Ibu. Ini di secara personal Bapak Ibu ya, begitu Bapak Ibu masuk ke akun institusi nanti beda lagi gitu ya, masuk ke skornya prodi itu beda lagi nanti gitu. Nah, ini di skor ini kelihatan Bapak Ibu ini ada skor overall, ini overall, ini 3 tahun. Ini afiliasi. Jadi yang kita fokus di sini aja Bapak Ibu. Sebentar saya mute dulu. Bapak Ibu boleh di mute dulu. Oke, saya mute. Nah, di sini Bapak Ibu, ini jadi kenapa skor Bapak Ibu tinggi, rendah, dan sebagainya. Ini Sinta di versi 3 sudah memberikan bobot terkait dengan publikasi kita. Ini mohon jadi perhatian Bapak Ibu ya. Jadi kalau ingin dapat skor 40, itu adalah kita Scopus artikel dengan single author. Jadi kalau Bapak Ibu dapat saja publikasi Scopus dengan 1 orang penulis tahun ini 3, itu kan udah 3 kali
40 Bapak Ibu. Itu skor Bapak Ibu gitu ya. Nah, saya belum pernah gitu. Nah, ini Scopus yang non-artikel. Scopus yang non-artikel itu seperti proceeding, terindeks Scopus gitu Bapak Ibu. Nah, ini lumayan 30 gitu ya. 30 bobotnya, poinnya, dikali jumlah publikasi Bapak Ibu. Lalu begitu seterusnya. Bapak Ibu silakan dibaca. Yang penting Scopus itu nilai dari dilihat dari kuartilnya, Q1, Q2, Q3, Q4, atau non-Q. Jadi kalau Q1 quiz author ini kalau seandainya ada banyak Bapak Ibu ya, 24, 22, 20, 18 sampai Q4 gitu ya. Sampai berikutnya semua di Scopus dinilai adalah jumlah citasi